Tiga bocah SMP yang melakukan pengeroyokan di Jalan Kebonjeruk RT Sub 1, RW 12 Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi harus mendekam di penjara karena kasusnya tetap dilanjutkan ke ranah hukum. Bocah SMP yang melakukan pengeroyokan yakni MAS 14 tahun, FA 14 tahun, dan MIZ 14 tahun. Sementara korbannya juga masih bocah SMP berinisial MRN 14 tahun dan YA 14 tahun serta MR 16 tahun yang sudah duduk di bangku SMK. Terkait informasi hal ini akan disampaikan secara lengkap oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore rekan Firda. Bisa saya laporkan terkait pengeroyokan terhadap bocah SMP itu awalnya diketahui sempat viral juga di beberapa sosial media yang ada di Cimahi, Kota Bandung maupun Bandung Barat. Nah, kemudian setelah viral itu aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Nah, itu awalnya yang viral itu hanya satu korban yang menjadi korban pengeroyokan oleh dua orang pelaku. Nah, namun berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap SMP itu berjumlah 3 orang. Mereka antara korban dan pelaku ini masih saling kenal sebetulnya. Kemudian aparat kepolisian langsung menangkap pelaku dan diketahui bahwa korban pengeroyokan tersebut tidak hanya satu orang, tetapi ada 3 orang. Awalnya kasus pengeroyokan ini terjadi gara-gara chat WhatsApp di mana korban ini mengomentari status pacar dari salah seorang pelaku berupa guyon seperti itu atau meledek statusnya dengan berupa meledek seperti kayak main aja gitu, kayak yang punya uang seperti itu. Nah, kemudian pacar si pelaku ini melapor ke pacarnya dan langsung pelaku mengajak bertemu dengan korban di sebuah lapangan di daerah Cimahi, Kota Cimahi. Setelah itu korban menyanggupi permintaan dari pelaku untuk bertemu dengan niat untuk meminta maaf sebetulnya. Kemudian setelah bertemu, korban datang dengan tiga orang temannya, 2 orang temannya, dan bertemu di sebuah lokasi di Cimahi, dan di situ sudah ada sekitar 10 orang yang merupakan teman pelaku, namun yang melakukan pengeroyokan di lokasi tersebut hanya 3 orang. Nah, ketiga orang pelajar ini merupakan pelajar SMP, pelajar SMB, baik pelaku maupun korban itu sendiri. Nah, di sisi lain, dalam kasus pengeroyokan ini, aparat kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan awal hingga penangkapan terhadap ketiga pelaku. Nah, dan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Cimahi karena pihak keluarga dari 3 korban pengeroyokan ini tidak terima dengan perbuatan para pelaku. Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk proses hukum tetap berlanjut. Karena para pelaku pengeroyokan ini masih di bawah umur ya, usianya masih rata-rata 14 tahun ketiganya dan baru menginjak SMP. Proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berbeda dengan pelaku-pelaku kriminal lainnya, di mana untuk kasus pengeroyokan yang dilakukan 3 pelajar ini, aparat kepolisian berkoordinasi dengan pihak Bapas dan Dinas Sosial Kota Cimahi, mengingat ketiga pelaku masih di bawah umur. Dengan adanya keputusan dari pihak keluarga yang agar status hukumnya tetap berlanjut, aparat kepolisian juga tetap melanjutkan kasus hukum ini dengan menjerat pelaku dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Nah, di sisi lain untuk para korban sendiri yang menjadi korban pengeroyokan ini mengalami luka pada kepala dan punggungnya, karena saat di lokasi kejadian para pelaku ini secara brutal melakukan pemukulan baik ke bagian kepala maupun punggung korban. Namun yang paling parah dalam kasus pengeroyokan ini hanya 1 orang pelaku saja yang terekam di dalam sebuah video viral. Sedangkan untuk 2 orang pelaku yang tidak terekam, lukanya masih sedikit tidak terlalu parah dari korban yang viral itu. Nah, setelah kejadian itu, aparat kepolisian juga langsung memberikan pendampingan terhadap para korban agar tidak trauma dan tetap bisa melanjutkan sekolahnya. Namun untuk pelaku yang
saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut lagi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Cimahi seperti apa kelanjutan sekolahnya atau kelanjutan sekolahnya itu yang paling utama gitu, seperti itu. Namun untuk kedepannya aparat kepolisian bakal tetap melakukan pengawasan juga terhadap para pelaku ini supaya kasus hukumnya bisa tetap berlanjut, namun tidak seperti status hukum para kriminal lainnya, mengingat para korban ini masih di bawah umur. Seperti itu, rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Hilman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Hilman dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kemarin viral di media sosial pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Seperti yang banyak beredar di media sosial, di Instagram, di WA maupun di medsos lainnya, bahwa ada kurang lebih 3 anak yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap 2 anak. Ya. Dan alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.